Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut pembahasan jurumiyahnya ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah membahas tanda i'rab nasab, dan di video kali ini kita akan lanjutkan kepada pembahasan tanda i'rab khafad. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi salasu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Jadi i'rab khafad ini dia mempunyai 3 tanda. Nah, ketiga tanda ini adalah yang pertama kasrah, yang kedua ya, dan yang ketiga fathah. Nah, selain kasrah, ya, dan fathah ini maka tidak bisa menjadi tanda i'rab khafad, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kasrah, ya, dan fathah menandai kepada tanda i'rab khafad ini dia mempunyai tempat masing-masing. Jadi dalam artian tidak ngacak gitu ya. Kasrah mempunyai tempat masing-masing, terus ya juga ada tempatnya masing-masing ketika jadi tanda i'rab khafad. Begitupun juga fathah itu ada tempatnya masing-masing. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama adalah kasrah. Nah, fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Jadi kasrah menandai kepada tanda i'rab khafad ini dia berada di 3 tempat. Jadi selain 3 tempat ini kasrah tidak bisa menjadi tanda i'rab khafad. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ketiga tempat ini adalah fil ismil mufradi al munsorifi. Yang pertama adalah di isim mufrad munsorif. Seperti itu ya. Nah, apa itu isim mufrad? Definisi atau ta'rif daripada isim mufrad gitu ya. Nah, udah saya sering sebutkan di video sebelumnya, tapi tidak apa-apa saya sebutkan lagi di sini. Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi yang namanya isim mufrad adalah isim yang bukan bentuk tasniah. Bentuk tasniah ini adalah yang bermakna 2, wala majmu'an, dan bukan bentuk jama ya. Bentuk jama ini yang bermakna banyak gitu. Wala mulhaqan bihima, dan bukan yang menyerupai kepada bentuk tasniah dan bentuk jama seperti itu. Terus wala minal asma'il khamsah, dan bukan isim yang 5. Isim yang 5 ini abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Jadi bukan seperti itu ya. Misalkan saya mempunyai contoh rojulun. Nah, rojulun ini mufrad ya. Nah, ini ketika dibaca rofa seperti itu ya. Tanda rofanya itu menggunakan dhammah. Nah, sekarang kita akan masukkan ke susunan kalimat supaya rojulun ini dibaca khafad. Misalkan marortu birojulin. Jadi marortu melewati olehku birojulin kepada seorang laki-laki. Nah, teman-teman fokus kepada lafaz rojulin. Nah, rojulin di sini dia dibaca khafad. Tanda khafadnya di situ dia menggunakan kasrah. Kenapa menggunakan kasrah? Karena isim mufrad. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi karena isim mufrad. Dan kenapa dibaca khafad? Karena di situ jelas ya. Di situ ada huruf khafad. Nah, tadi kan di situ fil ismil mufradi al munsorifi. Di situ ada apa? Ada seperti ditentukan gitu. Isim mufradnya ini harus isim mufrad munsorif. Jadi gini teman-teman, perlu diketahui ya bahwa isim ini ada 2 gitu ya. Nah, ada isim munsorif, ada isim ghair munsorif. Nah, kalau isim munsorif simpelnya gitu ya, isim yang menerima tanwin. Berarti kalau misalkan si isim itu menerima tanwin, maka si isim itu juga bisa menerima alif lam. Dalam artian seperti ini. Ketika si isim itu menerima alif lam, maka tanwin tidak ada. Nah, ketika si isim itu ada tanwin, maka alif lam tidak ada. Ya, contoh seperti rojulun. Nah, kalau rojulun ini isim munsorif. Nah, kenapa dikatakan isim munsorif? Karena dia jelas di situ ada tanwin gitu ya, teman-teman. Nah, ketika saya datangkan alif lam misalkan, maka jadi ar-rojulu, tanwin tidak ada. Jadi tanwin dan alif lam ini tidak bisa bergabung gitu ya. Ibaratkan siang dan malam bergantian, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan isim munsorif. Nah, sedangkan isim ghair munsorif sebenarnya kita akan bahas di video selanjutnya ya, teman-teman. Tapi ini hanya secara global saja. Jadi kalau isim ghair munsorif ini dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima alif lam. Contoh seperti Ibrahimu. Ini tidak menerima tanwin, tidak menerima alif lam. Di situ tidak ada alif lam, di situ tidak ada tanwin. Ini isim ghair munsorif. Nah, seperti itu. Nah, di sini kasrah menandai kepada tanda i'rab khafad di tempat yang pertama adalah di isim mufrad munsorif. Jadi harus yang munsorif ya. Contoh seperti tadi marortu birojulin ya, seperti itu. Nah,
Kasrah menandai kepada tanda i'rab khafad di tempat yang kedua adalah di wajam'i taksiri al-munsoribi. Seperti itu ya. Jadi jamak taksir, tapi jamak taksir yang munsorib. Nah, mengenai ta'rif atau definisi jamak taksir juga udah sering saya sebutkan di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya katakan lagi di sini. Ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jadi isim yang memang sudah berubah daripada bentuk mufradnya. Misalkan saya mempunyai kalimat bentuk mufrad rojulun. Rojulun itu laki-laki satu ya, maknanya tunggal. Ya, bentuk mufrad ini bentuk tunggal ya, teman-teman. Nah, ketika saya rubah misalkan jadi rijalun. Nah, maka rijalun ini yang dinamakan dengan jamak taksir. Karena ada perubahan gitu dari bentuk mufrad ke bentuk jama'. Nah, ini dinamakan dengan jamak taksir, atau juga bisa dikatakan dengan jamak ghair salim, karena kan jamak ada yang salim, ada yang ghair salim. Nah, ini kalau jamak taksir ini termasuk kategori jamak ghair salim, karena dari bentuk mufrad ke bentuk jamak ini ada perubahan ya. Contoh seperti rojulun jadi ke rijalun. Nah, rijalun ini adalah bentuk jamak taksir. Rijalun ini ketika dibaca rofa ya teman-teman ya. Nah, ketika saya coba untuk masukkan ke susunan kalimat supaya rijalun ini dibaca khafad. Misalkan marortu birijalin. Jadi marortu melewati aku birijalin ke laki-laki banyak. Jamak ya, bentuknya jamak. Jadi laki-laki banyak. Nah, di situ teman-teman fokus kepada lafaz rijalin. Rijalin di situ dibaca khafad. Ya, tanda khafadnya dia menggunakan kasrah. Nah, kenapa menggunakan kasrah? Karena di situ jamak taksir munsorib ya, karena menerima tanwin jelas di sini ya, ada tanwin situ, jadi taksirnya taksir munsorib. Kenapa dibaca khafad gitu ya? Karena di situ ada huruf khafad ba, karena tugas huruf khafad ini kan untuk mengkhafadkan isim setelahnya. Nah, kasrah menandai kepada tanda i'rab khafad di tempat yang ketiga ya, adalah di wajam ilmu annasis salimi, di jamak muannas salim. Jadi, nah, apa itu jamak muannas salim? Ya, jamak muannas salim ini majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jadi yang namanya jamak muannas salim adalah isim yang dijamakkan gitu ya dengan tambahan alif dan ta di belakang gitu. Misalkan saya mempunyai kalimat al-muslimu. Nah, kalau al-muslimu ini bentuk tunggal ya. Muslim laki-laki satu. Nah, sekarang kita akan jamak muannas salimkan, teman-teman tinggal tambahkan alif sama ta di belakang. Jadi al-muslimatu. Nah, kalau al-muslimatu ini muslimah perempuan banyak. Nah, kenapa dinamakan dengan jamak? Karena maknanya banyak. Kenapa dinamakan dengan muannas? Karena perempuan gitu ya, menunjukkan kepada perempuan. Nah, kenapa dinamakan dengan salim? Karena dari bentuk tunggal al-muslimu ke al-muslimatu ini tidak ada perubahan. Jadi selamat gitu, tidak ada perubahan. Mim sin terus apalagi lam terus mim itu tidak ada perubahan, hanya belakangnya ditambahkan alif sama ta. Ini yang dinamakan dengan jamak muannas salim. Nah, sekarang kita akan masukkan ke susunan contoh. Misalkan marortu bil muslimati, seperti dia. Teman-teman fokus kepada lafaz al-muslimati. Al-muslimati di situ dibaca khafad ya. Kenapa dibaca khafad? Karena ada huruf khafad di situ ya, ba itu ya. Karena tugas huruf khafad adalah mengkhafadkan atau menjarkan isim setelahnya. Nah, seperti itu. Tanda khafadnya menggunakan kasrah. Kenapa menggunakan kasrah? Karena jamak muannas salim. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu kita baru bahas yang kasrah gitu. Jadi kasrah menandai kepada tanda i'rab khafad ini di 3 tempat ya. Di isim mufrad munsorib, di jamak taksir munsorib, dan di jamak muannas salim. Selain ketiga tempat itu, kasrah tidak bisa menandai kepada tanda i'rab khafad. Nah, terus tanda i'rab khafad yang kedua adalah ya. Nah, ya juga sama, punya tempat masing-masing ya, seperti kasrah tadi ya. Nah, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Jadi ya menandai kepada tanda i'rab khafad ini dia di 3 tempat gitu ya teman-teman. Nah, ketiga tempat ini di mana? Yang pertama adalah fil asma'il khamsah, di isim yang 5. Kalau isim yang 5, kalau di mutamimah ini isim asma'is sittah ya. Tapi kalau di sini asma'il khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Jadi seperti ini. Ini kondisinya
ketika dibaca rofa. Di situ ada waw ya, tanda rofanya pakai waw di tengah, abuka. Nah sekarang kita akan masukkan atau kita akan jadikan dibaca apa, khafad. Nah ketika dibaca khafad, teman-teman tinggal ganti waw itu pakai ya, jadi abika, akhika gitu ya, terus dan seterusnya, tinggal ganti pakai ya. Kita akan masukkan ke contoh ya, susunan contoh supaya si isim 5 ini dibaca khafad. Misalkan saya punya contoh marortu bi abika. Jadi marortu melewati aku, bi abika kepada bapakmu. Nah maka di situ teman-teman fokus kepada abika. Abika dibaca khafad. Jelas di situ dibaca khafad karena ada huruf khafad. Mana huruf khafadnya? Ba. Nah tanda khafadnya menggunakan ya karena asmaul khamsah, isim 5 gitu ya teman-teman. Nah ia menandai kepada tanda i'rab khafad. Yang kedua gitu, tempat yang kedua adalah di wat tasniyati, di isim tasniyah. Nah apa itu isim tasniyah? Ini juga sama, sudah beberapa kali saya sebutkan definisi atau ta'rif daripada isim tasniyah di video sebelumnya ya. Jadi yang namanya isim tasniyah adalah madalla ala snaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i gitu ya, wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatain nasbi wal jarri. Jadi yang namanya isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan kepada makna dua. Jadi makna dua ya, dengan tambahan alif dan nun ketika rafa ya. Contoh seperti al muslimani itu ya, ada tambahan alif dan nun, dan tambahan ya dan nun ketika nasab dan jar. Contoh seperti al muslimaini, seperti itu ya teman-teman. Misalkan saya punya contoh gini, al muslimu. Nah kalau al muslimu ini bentuknya adalah bentuk tunggal, muslim laki-laki satu gitu ya. Nah sekarang kita tasniyahkan, jadi teman-teman cukup tambahkan alif dan nun ini ketika ropa ya teman-teman. Al muslimani ini ketika ropa ya, maknanya muslim laki-laki dua, tasniyah, ini bentuk tasniyah ya. Nah ketika nasab dan jar, teman-teman tinggal ganti aja tuh ya, si alif menggunakan ya, jadi al muslimaini. Nah ini ketika dibaca nasab dan jar. Nah sekarang kita akan masukkan ke contoh. Misalkan gini, saya punya kalimat marortu bil muslimaini. Teman-teman fokus kepada lafaz al muslimaini. Al muslimaini ini dibaca khafad ya. Kenapa dibaca khafad? Di situ jelas ada ba ya. Ba itu adalah huruf khafad ya. Tanda khafadnya menggunakan ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kenapa menggunakan ya? Karena isim tasniyah. Nah ia menandai kepada tanda i'rab khafad di tempat yang ketiga adalah di wal jam'i, di jama' ya. Jadi di sini jama' di sini adalah yang dimaksud dengan jama' mudzakkar salim ya, seperti itu ya. Nah apa itu jama' mudzakkar salim ya? Jama' mudzakkar salim adalah ya al-lafzu ad-dallu 'alal jama'iyati biwawin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatain nasbi wal jarri. Jadi yang namanya jama' mudzakkar salim adalah lafad yang menunjukkan kepada makna banyak, makna jama' ya. Nah caranya gimana? Biwawin wa nunin, dengan tambahan waw dan nun di belakang ya. Al muslimuna di belakang ada waw dan nun ya. Ini ketika rafa fi halati rafi. Tapi wa ya'in wa nunin fi akhiri fi halati nasbi wal jarri, tambahkan ya dan nun di belakang. Ini ketika dibaca nasab dan jar. Misalkan al muslimina. Nah ini ketika nasab dan jar. Misalkan saya mempunyai kalimat al muslimu. Nah kalau al muslimu ini maknanya tunggal, jadi bentuk tunggal, bentuk mufrad. Jadi muslim laki-laki satu. Nah sekarang kita jamak mudzakkar salimkan, jadi teman-teman cukup tambahkan waw dan nun. Ini ketika rofa ya teman-teman ya. Jadi al muslimuna. Nah kalau ini maknanya muslim laki-laki banyak gitu ya. Nah sekarang kita khafadkan gitu ya, karena ini kan kita lagi bahas khafad ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal ganti waw sama ya, jadi al muslimina, seperti itu
ya. Jadi al-muslimina sama maknanya, muslim laki-laki banyak ya. Nah sekarang kita akan masukkan supaya ke dalam susunan bahwa si al-muslimina ini dibaca khafad. Misalkan marortu bil muslimina, jadi marortu melewati aku bil muslimina kepada laki-laki banyak, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman fokus kepada lafaz al-muslimina. Al-muslimina ini dibaca khafad. Kenapa dibaca khafad? Jelas di situ ada apa? Ada ba ya, ba haraf khafad. Jadi gunanya ba ini adalah untuk menkhafadkan isim setelahnya gitu ya. Nah, tanda khafadnya menggunakan ya karena jamak mudzakkar salim. Nah, kenapa sih dinamakan dengan jamak mudzakkar salim? Ya, kalau jamak ini kan bentuknya jamak ini kan maknanya menunjukkan kepada makna banyak. Nah, mudzakkar menunjukkan kepada laki-laki. Nah, kalau salim ini selamat dari perubahan mufrad ke bentuk jamak, itu selamat. Al-muslimu lagi, cuma belakangnya ditambahkan wawu sama menjadi mim mim sin sin lam lam mim mim, tidak ada perubahan. Seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan jamak salim, seperti itu ya, teman-teman. Nah, tanda i'rab khafad yang ketiga adalah fathah ya. Nah, fathah jadi sama, dia menandai kepada tanda i'rab khafad ini ada tempatnya gitu. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Jadi fathah menandai kepada tanda i'rab khafad ini hanya di satu tempat, teman-teman. Di mana tempatnya? Fil ismil ladzi la yansarifu, di isim yang tidak menerima tanwin, atau yang bisa dikatakan isim ghair munsharif. Tapi untuk sementara saya kasih contoh, misalkan Ibrahimu ya. Ibrahimu ini isim ghair munsharif karena di situ ada dua ilat ya, alamiah sama ujmah ya, seperti itu ya. Jadi alamiah itu nama orang, ujmah ini bahasa luar Arab dipakai sama orang Arab. Nah, sekarang kita akan masukkan ke susunan contoh. Marortu bi Ibrahima, marortu melewati aku bi Ibrahima kepada Ibrahim. Teman-teman fokus kepada lafaz Ibrahim di situ ya. Itu dibaca khafad, tanda khafadnya menggunakan fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena isim ghair munsharif. Kenapa dibaca khafad? Karena di situ ada huruf khafad ya. Kan gunanya huruf khafad ini mengkhafadkan isim setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk lebih rinci lagi apa itu isim ghair munsharif dan seperti apa isim ghair munsharif ya, dan ciri-cirinya jadi seperti apa gitu isim ghair munsharif, kita akan bahas isim ghair munsharif di video selanjutnya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.